Wajah Fang Lin tampak muram. Dia secara tidak sengaja mengulang nama Mo Souhei beberapa kali berturut-turut. Ada kemungkinan besar Mo Souhei akan menyadarinya. Master bela diri yang kuat mampu menghubungkan langit dan bumi. Siapa saja yang menyebut nama guru bela diri akan dirasakan oleh langit dan bumi, dan juga akan diperhatikan oleh guru bela diri. Sekalipun diucapkan dalam hati, guru bela diri yang sakti pasti mengetahuinya. Pada saat ini, Fang Lin mulai khawatir apakah Mo Souhei akan menyadari kehadirannya dan menemukan ketidaknormalannya. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin menjadi tenang. Terlepas dari apakah Mo Souhei di era ini menyadari keberadaannya, dia sekarang akan melihat beberapa buku kuno untuk mencari tahu lebih banyak rahasia. Pada saat yang sama, di antara langit dan bumi yang luas, Mo Souhei, sang master bela diri, tampaknya merasakan sesuatu dan sedikit membuka matanya. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok yang sangat tua muncul di depannya. Mo Souhei tiba-tiba berdiri dan menatap orang yang datang. "Kamu akan mati, mengapa kamu muncul?" Mo Souhei bertanya kepada pengunjung itu dengan wajah tanpa ekspresi. Orang tua itu berpakaian putih, wajahnya damai dan tua, dan hanya berdiri di sana ia tampak menghalangi langit dan bumi. Menghadapi pertanyaan Mo Souhei, lelaki tua itu tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Sebelum aku mati, tentu saja aku ingin datang dan menemui teman lamaku." Mo Souhei sedikit mengernyit. "Mengapa kamu muncul saat ini? Mengapa kamu tidak datang lebih awal atau lebih lambat? Apakah kamu melakukan sesuatu?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa menyembunyikan semua yang telah kulakukan dari matamu, Mo Huzun?" Mo Souhei menatap lelaki tua itu dengan saksama, dan tampak hendak mengambil tindakan. Orang tua itu sama sekali tidak bingung saat melihat hal itu. Bahkan saat menghadapi master bela diri yang tak terkalahkan, Mo Souhei, dia tidak menunjukkan rasa takut. Karena dia juga seorang jago bela diri. "Jika kau ingin bertindak, meskipun aku tidak punya banyak waktu lagi, kau, Mo Huzun, mungkin tidak akan bisa memanfaatkannya. Berhati-hatilah atau aku akan menyeretmu bersamaku." Orang tua itu berkata perlahan, bercerita tentang kehidupan dan kematiannya sendiri seolah itu adalah hal yang biasa. Tapi Mo Souhei sedikit kesal. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan lelaki tua itu, dia juga berada di puncak dunia seni bela diri. Jika lelaki tua itu benar-benar nekat ingin menukar nyawanya dengan nyawanya, Mo Souhei tahu ada kemungkinan besar dia akan mati bersama lelaki tua itu. Binasa bersama, itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diterima Mo Souhei. Apalagi sampai mati bersama, dia tidak rela melakukan apapun yang bisa menyia-nyiakan umurnya. Bagi Mo Souhei, hidup merupakan hal terpenting, dan tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. "Apapun yang kau lakukan, itu tidak akan memengaruhiku. Apapun yang akan terjadi, akan tetap terjadi." Mo Souhei berkata dengan dingin, tetapi dia tidak lagi berniat mengambil tindakan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Ya, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang." Sambil berbicara, lelaki tua itu melirik ke arah lokasi istana Dan Sheng secara sengaja atau tidak sengaja, dan merasa hatinya tergerak secara diam-diam. Pemuda masa depan, jika saatnya tiba untuk membuat keputusan, jangan ragu-ragu. Fang Lin berdiri di lantai 2 gedung koleksi, memegang di tangannya sebuah prasasti batu yang setengah pecah yang di atasnya tertulis rahasia tentang Wu Zun. Baru pada saat inilah Fang Lin benar-benar menyadari bahwa saat ini tidak hanya ada Mo Souhei, sang penguasa bela diri, tetapi juga penguasa bela diri lain di antara langit dan bumi. Bahkan beberapa buku kuno dan ukiran batu di sini diserahkan secara pribadi ke Istana Dan Sheng oleh penguasa bela diri itu dan diserahkan ke Istana Dan Sheng untuk dijaga kerahasiaannya. Adapun pentingnya menyerahkan barang-barang ini ke Istana Dan Sheng, tidak diketahui, tetapi Fang Lin punya firasat samar bahwa barang-barang ini mungkin dipersiapkan untuknya. Mo Souhei pernah datang untuk mencari pil siklus waktu namun gagal, namun di kehidupanku sebelumnya aku akan mampu memurnikan pil siklus hidup dan mati 1000 tahun kemudian. Fang Lin berpikir dalam hati, merasa seolah-olah dia telah memahami beberapa poin penting. Masa hidup Mo Souhei pendek. Dia ingin menggunakan pil rotasi waktu untuk mendapatkan kembali kemudaan dan memperpanjang masa hidupnya, tetapi dia tidak mendapatkannya. Kalau begitu, dia pasti akan mengarahkan pandangannya pada pil reinkarnasi hidup dan mati yang akan kusempurnakan 1000 tahun kemudian. Jika Mo Souhei mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati yang telah kubuat, dia bisa menjadi makhluk abadi yang melampaui hidup dan mati. Apa hasilnya? Ukiran batu itu mengatakan bahwa Mo Souhei adalah inkarnasi dari roh kuno Tusan. Jika Mo Souhei memperoleh pil reinkarnasi hidup dan mati, itu sama saja dengan roh kuno Tusan yang memperolehnya. Semua makhluk hidup di dunia akan kembali ke Tusan. Bencana besar yang memusnahkan semua makhluk hidup bukan disebabkan oleh Mo Souhei, tetapi oleh roh kuno Tusan. Mo Souhei telah muncul di masa depan.
Meskipun dia belum mencapai puncak, dia masih seorang ahli bela diri. Namun, ayahku masih belum muncul. Menurut apa yang dikatakan ibu, ayah tidak punya waktu untuk menghadapi Mo Souhei, jadi dia pasti menghadapi eksistensi yang setidaknya sekuat Mo Souhei. Mungkinkah itu roh kuno Tusan? Atau Saint Evil generasi pertama? Mo Souhei atau Tusan Guling tidak mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, jadi mereka tidak bisa membuat diri mereka abadi, jadi mereka mencari cara lain. Jika memang begitu, maka alasan sebenarnya dari malapetaka itu adalah bahwa roh kuno Tusan menggunakan vitalitas semua makhluk hidup untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya sendiri. Tetapi jika Mo Souhei atau Tusan Guling mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, apakah tidak akan ada malapetaka? Tidak, ada yang tidak jelas di sini. Jika Mo Souhei mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, aku khawatir akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Fang Lin berdiri di tempatnya, pikirannya bagai kacau balau, berbagai spekulasi terus bermunculan dan terus-menerus dibantah oleh dirinya sendiri. Banyak hal yang awalnya membingungkannya, secara bertahap diselesaikan oleh Fang Lin berdasarkan rahasia yang dilihatnya. Dia akhirnya sedikit mengerti bahwa banyak hal ternyata tidak seperti yang awalnya dia pikirkan, tetapi jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Ketika Mo Souhei muncul di 10.000 gunung dan sungai, Fang Lin mengira bahwa semuanya dilakukan oleh Mo Souhei, tetapi sekarang tampaknya Mo Souhei hanyalah salah satu dari banyak kekuatan gelap. Lalu, apakah tujuanku kembali ke era ini adalah untuk menghentikan Mo Souhei mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati? Fang Lin berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ekspresi Fang Lin menjadi aneh karena aku tidak bisa membiarkan siapapun mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Mengapa aku tidak menghentikan diriku sendiri dalam kehidupan ini untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati? Selama aku tidak memurnikan pil itu dalam kehidupan ini, semuanya bisa diubah. Memikirkan hal ini, Fang Lin merasa memang seharusnya begitu. Selama dia melepaskan ide untuk menyempurnakan pil reinkarnasi hidup dan mati dalam kehidupan ini, banyak hal akan menjadi jauh lebih sederhana. Tetapi pada saat ini, lingkaran sihir di lantai 2 gedung koleksi terpicu, dan kekuatan yang kuat menekan Fang Lin, membuatnya tidak bisa bergerak. Oh tidak, kita ketahuan. Wajah Fang Lin berubah drastis. Beberapa tokoh bergegas menuju gedung Kenan pada saat yang sama. Mereka adalah para penguasa istana Dansheng yang bertugas menjaga gedung kanon. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menangkap Fang Lin. Di aula penegakan hukum, orang-orang sibuk dan lampu menyala terang. Semua orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka, yang menambahkan sedikit kesungguhan. Wajah Fang Lin pucat saat dia berlutut di aula yang dingin. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda-tanda yang kuat, yang membuat Fang Lin tidak mungkin menampilkan keahliannya. Ouyang Han tiba, dan Dekan Feng Lin dan Yuan juga hadir secara langsung. Selain itu, beberapa master dari gedung Changdian yang menangkap Fang Lin juga hadir, dan mereka semua berdiri di sini. Penguasa penegakan hukum, Yan Xi, duduk di atas dengan ekspresi yang sangat serius, benar-benar berbeda dari terakhir kali ia mencoba meredakan situasi antara Ouyang Han dan Shen Suifeng. Ouyang Han, yang berdiri di sebelah Fang Lin, juga memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia memimpin murid elit Aula Baifeng untuk bersaing dengan murid elit dari 8 aula lainnya. Tanpa diduga, tiba-tiba ia dipanggil dan diberitahu bahwa anak buahnya telah menyelinap ke lantai 2 gedung koleksi, dan tertangkap di tempat serta dibawa ke balai penegakan hukum. Hal ini membuat Ouyang Han sangat takut sehingga dia tidak memedulikan hal lain dan bergegas ke balai penegakan hukum sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, ketika dia melihat penampilan Fang Lin, dan melihat Dekan Feng Lin dan Yuan telah datang sendiri, dia tahu bahwa masalah itu mungkin tidak dapat dihindari, dan hatinya pun hancur. Lin Erdan, angkat kepalamu. Yan Shizeng tiba-tiba berteriak, suaranya bagaikan guntur, bergema di aula. Fang Lin mengangkat kepalanya, ekspresinya relatif tenang, tetapi dia diam-diam mengerang dalam hatinya. Ia tidak menyangka akan ketahuan meski sudah bersikap sangat berhati-hati. Parahnya lagi, ia langsung dipergoki oleh para empu yang berjaga di gedung koleksi buku. Kalau saja dia tidak tertangkap di tempat, mungkin ada ruang untuk bermanuver. Namun, kalau dia tertangkap di tempat, maka pada dasarnya keadaan tidak bisa dibalik. Fang Lin sangat menyadari ketatnya peraturan istana Dansheng, dan dia takut tidak akan bisa lolos dari hukuman berat kali ini. Mengenai seberapa berat hukumannya, Fang Lin hampir tidak dapat memperkirakannya, tetapi selama tidak mengancam jiwa, Fang Lin masih dapat menerimanya. Bagaimana dengan pembebasan dari tuduhan? Fang Lin sudah memikirkannya, tetapi pertama-tama, dia memang tertangkap di tempat, dan tidak ada cara baginya untuk membela diri. Sekalipun dia menjelaskan semuanya dan memberikan alasan yang bagus, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa dia telah menyelinap ke lantai 2 gedung koleksi. Fakta-faktanya telah terungkap dengan jelas di hadapan semua orang,
dan bagaimanapun Fang Lin membela diri, itu akan sia-sia. Yan Shizeng menatap Fang Lin dengan sepasang mata dingin dan berkata, kamu menyelinap ke area terlarang gedung Changdian dan tertangkap di tempat. Apakah kamu punya alasan? Fang Lin tetap diam, sungguh tidak ada alasan baginya untuk mencari alasan. Melihat Fang Lin terdiam, Ouyang Han mengerutkan kening dan berinisiatif untuk berkata mungkin ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Dia hanyalah murid baru yang telah berada di istana Dansheng selama setengah tahun. Bagaimana dia bisa menembus lingkaran sihir dan memasuki lantai 2 gedung koleksi? Bukankah ini patut dicurigai? Yan Zengqi mengangguk, menatap para master gedung Changdian yang telah menangkap Fang Lin, dan bertanya, sudahkah kalian memeriksa formasi sihir gedung Changdian untuk melihat apakah ada tanda-tanda kerusakan? Seorang lelaki tua di antara para guru mengepalkan tinjunya dan berkata, melapor ke kepala istana Yan, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada lingkaran sihir. Dapat dikatakan bahwa bocah ini memasuki lantai 2 tanpa ada yang menyadarinya sementara lingkaran sihirnya masih utuh. Kami juga sangat bingung tentang hal ini. Ouyang Han langsung berkata, lingkaran sihir gedung Kennen tidak mungkin bisa aku masuki meskipun aku ingin. Bagaimana Lin Erdan bisa masuk tanpa langsung ketahuan? Aku curiga ada yang menjebak Lin Erdan dan sengaja menempatkannya di lantai 2 gedung Kennen. Setelah kata-kata ini diucapkan, Dekan Feng Lin dan Yuan, yang berdiri diam di samping, sedikit mengernyit, jelas tidak puas dengan kata-kata Ouyang Han. Ini, beberapa master yang menjaga gedung koleksi klasik saling berpandangan. Pernyataan Ouyang Han kedengarannya cukup masuk akal. Bagaimanapun, lingkaran ajaib gedung koleksi klasik memang masih utuh. Dipertanyakan bagaimana Lin Erdan memasuki gedung koleksi klasik melalui lingkaran sihir. Penjelasan yang masuk akal tampaknya adalah seseorang membuka lingkaran sihir dan mengizinkan Lin Erdan memasuki gedung koleksi buku. Fang Lin sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa setelah dia melakukan kejahatan serius seperti itu, Ouyang Han pasti tidak akan mengatakan apapun untuk membantunya, dan bahkan mungkin meminta Yan Shizeng untuk menghukumnya dengan keras. Tanpa diduga, Ouyang Han masih berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya. Hal ini membuat Fang Lin agak tersentuh. Setidaknya sampai saat ini, Ouyang Han masih percaya pada Fang Lin. Dekan Dongfang, bagaimana menurutmu? Yan Shizeng memandang Dekan Feng Lin dan Yuan. Mungkin saja anak ini diam-diam menguasai metode untuk membuka lingkaran sihir itu. Kata lelaki tua bermarga Dongfang itu dengan ringan. Ouyang Han menggertakkan giginya diam-diam. Orang tua ini benar-benar tepat sasaran, dan dia akan mendorong Lin Erdan ke dalam situasi putus asa. Lin Erdan, bagaimana kamu bisa masuk ke lantai 2 gedung koleksi? Katakan yang sebenarnya, apa yang ingin kamu sembunyikan sekarang? Yan Shizeng bertanya dengan tegas. Fang Lin mendesah dalam hati, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan bahwa dia akan dihukum apapun yang terjadi. Daripada tidak mengatakan apa-apa, sebaiknya dia menjelaskan alasan dan metodenya menyelinap ke perpustakaan klasik dengan cara yang masuk akal, agar tidak semakin banyak kecurigaan yang jatuh pada dirinya. Bagaimanapun, Fang Lin dapat menanggung tuduhan itu, tetapi beberapa rahasianya tidak dapat diketahui oleh istana Dansheng. Murid itu memang menguasai metode membuka lingkaran sihir. Alasan mengapa aku menyelinap ke lantai 2 gedung koleksi hanyalah untuk mempelajari metode alkimia paling canggih di istana Dansheng, kata Fang Lin. Ouyang Han tidak tahan lagi dan menendang Fang Lin ke tanah. Untungnya, Fang Lin memiliki tubuh yang kuat dan Ouyang Han tidak benar-benar menggunakan tenaga apapun dalam tendangan ini, kalau tidak, dia akan sangat menderita. Orang menyebalkan, beraninya kau melakukan hal bodoh seperti itu. Ouyang Han mengumpat, wajah cantiknya penuh kemarahan dan kekecewaan. Ungkapan ini tentu saja tidak palsu. Dia memang sangat kecewa terhadap Fang Lin dan marah terhadap perilaku Fang Lin. Oh, lalu bagaimana kau tahu cara membuka lingkaran sihir itu? Dekan Dongfang bertanya sambil mengerutkan kening. Tidak semua orang mengetahui rahasia lingkaran sihir di gedung Changdian. Bahkan 9 Master Aula tidak dapat membuka lingkaran sihir itu sendiri. Fang Lin ragu sejenak lalu berkata, Senior Yan Zixu yang memberitahuku. Apa? Dekan Dongfang, Yan Shizeng, dan Ouyang Han semuanya terkejut ketika mendengar ini. Fang Lin melanjutkan, Senior Yan Zixu pernah mengajariku seni alkimia selama beberapa waktu. Ia juga mengatakan kepadaku bahwa jika aku bisa memasuki istana alkimia suatu hari nanti, aku bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap ke gedung koleksi dan mencuri beberapa buku langka dan berharga untuknya. Setelah mengatakan ini, Fang Lin menundukkan kepalanya, seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Yan Tua, aku turut berduka cita. Kau harus menanggung kesalahan lagi tanpa alasan. Fang Lin berkata dalam hati. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal itu. Dia hanya bisa membiarkan Yan Zixu, yang tidak diketahui keberadaannya, menanggung kesalahannya. Yan Zixu mengajarimu cara membuka lingkaran sihir. Kalau begitu,
Tunjukkan di sini. Aku ingin melihat apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Dekan Dongfang berkata dengan dingin. Fang Lin segera menunjukkan metode membuka lingkaran sihir. Dekan Dongfang dan para master yang menjaga gedung koleksi terdiam setelah melihatnya. Sepertinya ini memang metode yang diajarkan Yan Zixu kepada anak ini. Dekan Dongfang berkata, nadanya terdengar agak rumit. Ouyang Han segera berkata karena Lin Erdan melakukan kejahatan atas dorongan Yan Zixu, dia seharusnya diberi hukuman yang lebih ringan. Kepala Istana Ouyang, tidak peduli apakah Lin Erdan dihasut oleh Yan Zixu atau tidak, dia tetap melakukan kesalahan serius. Tidak ada yang namanya hukuman ringan, kata Yan Xizeng. Ouyang Han mengerutkan kening, Lin Erdan adalah murid yang diterima Yan Zixu dari luar, dan Istana dan Shengku berutang sesuatu kepada Yan Zixu. Selain itu, akulah yang mengizinkan Lin Erdan memasuki gedung Canon. Jika ada kesalahan, aku, Ouyang Han, juga bertanggung jawab. Yanxi menatap Ouyang Han tanpa daya. Sifat protektif wanita ini muncul lagi. Meskipun apa yang dikatakannya kedengarannya cukup masuk akal, sepertinya dia membuat keributan dan sengaja mencoba membebaskan Lin Erdan. Dekan Dongfang tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menghadapi Ouyang Han. Dia bahkan menatap Fang Lin dengan sedikit emosi di matanya. Bagaimana memutuskan adalah urusan Balai Penegakan Hukum kami. Tuan Balai Ouyang, harap bersabar. Yan Xizeng berkata, lalu menatap Dekan Dongfang. Dekan tua itu tahu bahwa Yanxi sedang meminta pendapatnya, jadi dia berkata, meskipun Lin Erdan telah melakukan kesalahan, itu dapat dimengerti. Selain itu, istana dan Sheng kita berutang budi pada Yan Zixu, jadi saya harap kepala istana Yan akan bersikap lunak padanya. Ouyang Han menatap lelaki tua itu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan berbicara mewakili Lin Erdan. Tetapi kemudian dia berpikir, Yan Zixu dan Din Dongfang adalah kenalan lama. Mungkin karena hubungannya dengan Yan Zixu, dia tidak mempermasalahkannya. Yan Xizeng mengangguk dan berkata, kalau begitu, Lin Erdan akan dipenjara di jurang kebejatan selama 2000 tahun, dan statusnya sebagai murid istana dan Sheng akan dicabut. Ouyang Han tidak dapat menerima hasil ini dan ingin bertarung untuk Fang Lin lagi. Namun, Yan Xizeng tidak memberi Ouyang Han kesempatan berbicara. Dia melambaikan tangannya dan meminta orang-orang dari Balai Penegakan Hukum untuk membawa Fang Lin pergi. 2000 tahun agak terlalu lama. Ouyang Han baru berbicara setelah Fang Lin dibawa pergi. Yan Xizeng berkata dengan sungguh-sungguh lantai 2 gedung koleksi buku adalah area terlarang di istana dan Sheng kita. Tidak ada murid yang diizinkan masuk. Lin Erdan tidak hanya menyelinap masuk, tetapi juga ingin mencuri buku-buku rahasia istana dan Sheng kita. Jika aku tidak tahu bahwa istana dan Sheng berutang pada Yan Zixu, aku akan menghapus kultivasi anak ini dan mengusirnya dari istana dan Sheng. Ouyang Han menggertakkan giginya, tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan mengubah hasilnya, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi. Dekan Dongfang juga menghela nafas dan meninggalkan aula penegakan hukum bersama beberapa ahli dari gedung Changdian. Berita tentang Fang Lin yang menyelinap ke lantai 2 gedung koleksi belum menyebar. Bahkan di Istana Phoenix Putih, hampir tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Masalah itu ditangani dengan sangat rahasia, dan baik Istana Penegakan Hukum maupun Akademi Alkimia Hutan Maple ingin menutupinya, jadi kecuali beberapa orang yang hadir hari itu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tentu saja, tidak adanya nama Lin Erdan di daftar murid Aula Baifeng masih menarik perhatian dan kebingungan sebagian orang, tetapi tidak ada seorang pun yang berani bertanya kepada Ouyang Han. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa Ouyang Han tampaknya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk akhir-akhir ini, dan siapapun yang bertanya kepadanya tentang hal-hal seperti itu mungkin akan mendapat masalah. Seiring berjalannya waktu, hanya sedikit orang yang mengingat Lin Erdan. Bahkan jika seseorang mengingatnya, mereka hanya akan menyebutkannya secara kebetulan. Jurang Tenggelam adalah tempat yang secara khusus digunakan oleh Istana dan Sheng untuk memenjarakan para pengikut yang telah melanggar sila, dan juga sejumlah pembuat pil racun yang telah jatuh ke tangan Istana dan Sheng. Mereka semua akan dipenjara di Sinking Abyss. Jurang Tenggelam telah ada di Istana dan Sheng sejak didirikannya Balai Penegakan Hukum. Bahkan orang-orang tua yang telah tinggal di Istana dan Sheng selama bertahun-tahun tidak yakin berapa banyak orang yang dipenjara di Jurang Tenggelam. Yang disebut jurang itu sebenarnya hanyalah sebuah penjara bawah tanah, tetapi diblokir oleh banyak susunan sihir, seperti halnya jurang. Makin besar kejahatannya, makin lama hukuman penjaranya. Kejahatan Fang Lin dianggap relatif serius. Memasuki area terlarang tanpa izin selalu menjadi kejahatan serius di Istana dan Sheng dan selalu dihukum berat. Fang Lin tidak langsung dilumpuhkan dan diusir dari Istana dan Sheng, yang mana sudah dianggap hukuman yang ringan. Akan tetapi, meski hukumannya lebih ringan, Fang Lin tetap dihukum kurungan di Abyss selama 2000 tahun, yang mana sungguh sulit diterima Fang Lin. Dalam 2000 tahun,
terlalu banyak hal dapat terjadi. Kalau aku terkurung dalam jurang begitu lama, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Fang Lin dipenjara di penjara ajaib di tingkat ke-12 Sinking Abyss. Perawatannya cukup baik, setidaknya dia berada di satu ruangan dan tidak dipenjara bersama orang lain. Terlebih lagi, Fang Lin adalah satu-satunya orang di seluruh penjara sihir 12 lapis ini. Begitu sepinya. Kalau ada orang berkemauan lemah dikurung di sini selama 2000 tahun, mungkin dia akan jadi gila. Fang Lin duduk bersila. Meski dia bisa tenang, dia sangat cemas. Jika dia tidak bersikap rasional, Fang Lin benar-benar ingin memaksakan diri keluar dari sini. Jika aku benar-benar harus dipenjara di sini selama 2000 tahun, maka semuanya akan terlambat. Fang Lin berkata dalam hati. Belum lagi apa yang akan terjadi di luar dalam 2000 tahun ke depan, semakin lama saya tinggal di sini, semakin banyak hal yang tidak dapat diprediksi akan terjadi di masa mendatang. Apa yang paling ditakutkan Fang Lin adalah saat dia melarikan diri dari sini, era ini dan masa depan akan lenyap. Jika hari itu benar-benar tiba, bahkan jika Fang Lin masih hidup, ia akan menjadi seperti hantu yang mengembara, tidak tahu harus kemana dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Fang Lin bahkan tidak ingin memikirkan perasaan menjadi satu-satunya yang masih hidup sementara seluruh dunia hancur. Itu terlalu menakutkan. 2000 tahun. Apakah aku benar-benar harus menyia-nyiakan 2000 tahun di sini? Fang Lin merasa getir dalam hatinya. Sekalipun dia ingin berusaha sekuat tenaga untuk memaksa keluar, akan sulit untuk melakukannya. Ada berlapis-lapis susunan sihir di sini, dan tak seorang pun pernah bisa keluar sebelumnya. Selain itu, ada orang-orang kuat dari istana dan Seng yang berjaga di sini. Bahkan jika Fang Lin ingin memaksa keluar, dia harus menghadapi orang-orang kuat dari istana dan Seng. Belum lagi akan sulit bagi Fang Lin untuk menyerang mereka. Kalaupun dia bisa, akan menjadi pertanyaan apakah dia bisa mengalahkan mereka atau tidak. Setelah memikirkannya, Fang Lin berusaha sekuat tenaga menekan kecemasannya. Meskipun di penjara selama 2000 tahun tidak dapat diterima, jika dia dapat menerobos ke tingkat keabadian sesegera mungkin dan mencoba yang terbaik, dia mungkin dapat keluar. Mengenai apa konsekuensinya, Fang Lin tidak mau lagi memikirkannya. Tanpa disadari, Fang Lin telah berada di jurang selama 500 tahun. Fang Lin tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan hidup selama 500 tahun ini. Setiap hari terasa sangat panjang. Jika dia tidak mampu menghabiskan waktu dan mengalihkan perhatiannya dengan berlatih, Fang Lin pasti sudah tidak mampu menahannya sejak lama. Fang Lin akhirnya memahami rasa sakit yang dialami oleh Ibel Saint Kitian ketika ia ditekan selama 500 tahun. Meski bukan penyiksaan fisik, penyiksaan mentalnya luar biasa. Tentu saja Fang Lin tidak menyia-nyiakan 500 tahun ini. Lagi pula, dia punya banyak waktu untuk berkultivasi, dan kultivasi Fang Lin telah meningkat pesat. Hanya satu langkah lagi untuk benar-benar memasuki alam abadi. Namun, meskipun ini adalah sendewa akhir, masih agak sulit untuk mengambil langkah ini. Setidaknya Fang Lin sendiri merasa akan memakan waktu beberapa ratus tahun untuk mengambil langkah ini sepenuhnya. Saat dia benar-benar berhasil mencapai alam abadi, dia harus mempertimbangkan untuk memaksa keluar dari sini. Tidak mungkin bagi Fang Lin untuk dipenjara di sini selama 2000 tahun. Jika dia keluar saat itu, mungkin sudah terlambat. Selama 500 tahun terakhir, beberapa orang lagi telah dipenjara di penjara ajaib tempat Fang Lin berada. Mereka juga murid istana dan Seng yang telah melakukan kejahatan. Tetapi karena isolasi lingkaran sihir, Fang Lin tidak dapat berkomunikasi dengan orang-orang ini. Jika kita hitung, masih ada lebih dari 400 tahun lagi, dan ayah dan ibuku seharusnya sudah lahir. Fang Lin berkata dalam hati, dan tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Dia akhirnya menemukan petunjuk di gedung koleksi, tetapi terkunci di sini lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku penasaran seperti apa keadaan 9 kerajaan dan 7 lautan sekarang. Apakah mereka telah jatuh ke tangan Mo Souhei? Fang Lin tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap situasi di masa mendatang. Dia telah tertunda di sini begitu lama, dan dia memperkirakan bahwa 9 kerajaan dan 7 lautan mungkin telah mengalami perubahan besar. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar kekhawatirannya, itu tidak akan mengubah apapun. Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Fang Lin. Istana dan Seng tetaplah istana dan Seng, yang lama berangsur-angsur memudar, dan yang baru terus bermunculan. Lin Erdan, seorang murid yang baru berada di istana Bai Feng kurang dari setahun, tentu saja telah lama dilupakan, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengingatnya lagi. Bahkan Ouyang Han tidak dapat mengingat dengan jelas bahwa istana Bai Feng pernah memiliki seorang murid bernama Lin Erdan. Lagi pula, selama beberapa ratus tahun terakhir, Istana Bai Feng telah menyambut sejumlah murid baru, banyak di antaranya merupakan para jenius yang cemerlang.
Yang aneh adalah setelah Fang Lin dipenjara di Abyss, Cheng Qingyu yang berada di istana Changlong juga menghilang, seolah-olah dia menguap begitu saja, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Istana dan Seng juga mengirim orang untuk mencari Cheng Qingyu kemana-mana, tetapi setelah mencari cukup lama, tidak ada hasil dan masalah itu pun tidak terselesaikan. Dunia berubah setiap saat, seiring berlalunya waktu dan pergeseran bintang. Ketika Fang Lin telah dipenjara selama lebih dari 900 tahun, raksasa seni bela diri kontemporer Bai Di memiliki seorang putri, yang menarik ucapan selamat dari segala arah. Banyak orang kuat membawa anak dan cucu mereka untuk membentuk aliansi dengan Bai Di. Hampir pada waktu yang sama, seorang bayi laki-laki lahir di keluarga biasa bernama Fang. Pada saat bayi laki-laki itu lahir, Mo Souhei yang duduk tinggi di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan menatap bayi laki-laki itu dengan sedikit tatapan dingin di matanya. Dan di antara langit dan bumi, ada seorang lelaki tua lain berpakaian putih, yang tubuhnya membusuk seperti pohon mati. Dia berjalan di jalan kuno yang sempit. Tiba-tiba dia berhenti, menoleh dan melihat ke kejauhan. Tatapan lembutnya seolah telah menempuh jarak ribuan mil dan tertuju pada seorang bayi laki-laki yang baru lahir. Orang tua berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tertawa riang dan tak terkendali. Saat berikutnya, lelaki tua itu menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di luar rumah pria bermarga Fang. Saat itu sudah larut malam. Orang tua berpakaian putih itu menatap langit malam. Warnanya hijau dan berbeda dari malam-malam biasa. Selama malam hijau belum menghilang, akan ada secercah harapan. Tusan, oh Tusan, kau masih memiliki sedikit rasa belas kasihan untuk orang-orang di dunia ini. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum, mengulurkan tangannya dan menunjuk, lalu melihat cahaya hijau memasuki ruangan dan menyinari dahi wanita yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Keesokan paginya, wanita itu terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya berdiri di sampingnya, menggendong bayi laki-laki itu dengan senyum konyol di wajahnya. Meskipun wanita itu baru saja melahirkan seorang anak, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Wajahnya merah padam dan dia tampak energik. Tadi malam aku bermimpi tentang seorang tua yang abadi. Dia berkata bahwa anak kita akan melakukan hal-hal hebat di masa depan dan dia bahkan memberi anak kita sebuah nama, kata wanita itu. Benarkah? Seperti apa rupa orang tua abadi itu? Siapa nama yang diberikannya untuk anak kita? Orang jujur, itu tergerak. Sebagai manusia biasa, ia percaya pada cerita makhluk abadi yang mengirimkan mimpi. Wanita itu tampak berpikir dan berkata, dewa tua itu berpakaian putih. Dia tampak seperti dewa yang sangat baik. Dia menamai anak kita King Ye. Ketika lelaki itu mendengar ini, dia terus mengulang kata King Ye, lalu berkata dengan wajah gembira, nama yang bagus sekali. Fang King Ye, putra kita akan diberi nama Fang King Ye. Ini adalah nama yang diberikan oleh dewa tua itu kepada anak kita, dan kita tidak boleh mengecewakannya. Bayi laki-laki yang dibedong oleh laki-laki itu pun ikut tertawa cekikikan entah mengapa. Langit cerah dan salju turun lebat. Di kota Bai Di yang kegirangan karena memiliki seorang putri, melompat-lompat dalam pelukannya. Dia sangat bersemangat. Lagi pula, dia sudah tua untuk punya anak perempuan seperti itu. Tak terlukiskan betapa bahagianya hatinya. Lakukan pelan-pelan, jangan membuat bayi pusing. Istri Bai Di yang baru saja melahirkan seorang anak perempuan 2 hari lalu mengeluh. Bai Di tertawa terbahak-bahak bagaimana mungkin putriku bisa pingsan semudah itu. Aku sudah melihat bahwa fisik putriku lebih baik daripada aku. Dia pasti tidak akan terkalahkan di masa depan. Kamu pikir kamu tak terkalahkan sepanjang hari. Bahkan jika kamu melahirkan seorang anak perempuan, kamu ingin dia tak terkalahkan di masa depan. Istri Bai Di berkata dengan tak berdaya, tetapi wajahnya juga dipenuhi dengan kebahagiaan. Ngomong-ngomong, belum diberi nama. Bai Di tiba-tiba menepuk dahinya dan berkata. Istri Bai Di melotot ke arahnya, menatap salju tebal di luar jendela, dan berkata dengan heran jarang sekali turun salju di kota Bai Di kita. Ya, saya ingat terakhir kali salju turun lebih dari 700 tahun yang lalu. Bai Di juga mengangguk. Jarang sekali turun salju di kota Bai Di, terutama pada hari yang cerah seperti ini dengan matahari bersinar terang. Mengapa turun salju tanpa alasan? Salju yang membawa keberuntungan menandakan panen yang baik. Salju adalah tanda keberuntungan. Kelahiran putri kami saat ini kebetulan bertepatan dengan tanda keberuntungan ini. Istri Bai Di berkata, dan tampaknya punya beberapa ide. Bai Kingsui, apa pendapatmu tentang nama ini? Kata istri Bai Di. Bai Di tertegun sejenak. Dia adalah seorang pejuang murni dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti pemberian nama. Dia mengangguk berulang kali. Matahari terbenam redup dan berangsur-angsur menghilang. Orang tua berpakaian putih itu berjalan tanpa tujuan antara langit dan bumi, rambut putihnya berkibar dan langkahnya cepat, seolah-olah dia sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia.
Tetapi ada titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memancar dari tubuh lelaki tua berpakaian putih itu dan terbang ke segala arah. Saat titik-titik cahaya terus menghilang, vitalitas lelaki tua itu berangsur-angsur memudar, dan matanya berangsur-angsur meredup. Namun lelaki tua berpakaian putih itu tidak peduli. Yang dirasakannya hanya kegembiraan dan kepuasan dalam hatinya, tanpa ada rasa sesal. Sekalipun dia akan menghadapi tidur abadi, dia tidak merasa takut sedikit pun. Hidup dan mati tidak lagi penting bagi lelaki tua berpakaian putih itu. Dia telah hidup terlalu lama. Dia telah menyaksikan orang-orang yang dikenalnya meninggal satu demi satu dan segala sesuatu yang dikenalnya berubah menjadi perubahan-perubahan kehidupan. Tidak ada lagi yang layak menjadi perhatiannya di dunia ini. Saya adalah Xuan Yuan Ya, sisa dari zaman kuno. Saya telah berkultivasi selama 7.361 tahun dan mencapai alam marsial honor. Saya telah hidup selama 12.000 tahun. Hari ini, keinginan saya telah terwujud. Saya akan menyebarkan 100.000 tahun kultivasi saya ke seluruh 4 lautan dan 8 alam liar. Saya berharap bahwa semua makhluk hidup di dunia akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, dan bahwa matahari, bulan, dan bintang tidak akan pernah terbenam. Orang tua berpakaian putih itu bernyanyi sambil berjalan, dan cahaya di sekelilingnya berubah menjadi meteor, berhamburan ke seluruh dunia seperti mengejar angin dan bulan. Sebuah titik cahaya jatuh di sebuah desa di pegunungan Tenggara, dan kemudian seorang anak muncul di desa itu yang tidak terluka oleh api, dan orang-orang dalam jarak ribuan mil mengaguminya. Titik-titik-titik, titik-titik-titik. Sebuah titik cahaya terbang ke hutan belantara utara dan mendarat di sebuah batu kuno aneh yang sudah ada entah sudah berapa lama. Terlihat bahwa batu ini tengah melahirkan seekor mongki kecil dan menghimpun ki seluruh tubuh di dalamnya. Sebuah titik cahaya jatuh ke kota barat laut, dan kemudian penguasa kota ini melahirkan sepasang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Pada saat kelahiran mereka, semua binatang berkumpul di luar kota, sambil meraung bagaikan guntur. Pedang-pedang terkenal yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, mengguncang bumi. Ada titik cahaya yang mengarah ke pantai timur, tempat sepasang nelayan melahirkan seorang bayi perempuan. Seekor naga emas terlihat muncul dari laut, memegang gukin di mulutnya. Tidak seorang pun memainkan gukin, tetapi suara gukin bergema di langit. Titik-titik cahaya tersebar ke hutan barat daya. Seekor harimau putih lumpuh sedang menggendong bayi terlantar yang berusia kurang dari 1 tahun di mulutnya. Cahaya baru saja memasuki tubuh bayi itu, dan mata bayi itu bersinar cemerlang. Dia benar-benar berbalik dan menunggangi punggung harimau putih itu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar ke tubuh semua makhluk hidup di bumi. Entah mereka manusia, setan, atau binatang tak berakal, mereka semua menerima berkat dari lelaki tua berpakaian putih itu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian putih itu menyerahkan semua yang dimilikinya tanpa ragu, meninggalkan harapan dan api bagi semua makhluk hidup di dunia. Ketika sinar cahaya terakhir memudar, lelaki tua itu benar-benar mati dan berdiri tak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Mo Shouhei muncul dan berdiri di depan lelaki tua berpakaian putih itu, menatap lelaki tua berpakaian putih yang tak bernyawa itu dengan ekspresi rumit. "Kamu di sini," kata lelaki tua berpakaian putih itu sambil tersenyum. Sekuat apapun dia, sekalipun dia tidak memiliki vitalitas dan tubuhnya kelelahan, dia tetap belum sepenuhnya mati. Mo Shouhei mengangguk dan berkata, "Karena kamu akan mati, aku akan mengambil semuanya darimu." Senyum muncul di wajah retak lelaki tua berpakaian putih itu, seolah-olah dia sedang mengejek Mo Shouhei. "Kamu tidak bisa mengambil apapun. Aku telah memberikan segalanya." Orang tua itu tertawa. Mo Shouhei mengerutkan kening saat mendengar ini, lalu dia bereaksi tiba-tiba, wajahnya penuh kemarahan. "Tidak ada gunanya melakukan ini," Mo Shouhei berkata dengan marah. Lelaki tua berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah apakah itu masuk akal atau tidak. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku hanya perlu berpikiran terbuka dan bahagia. Tidak seperti kamu yang berpegang teguh pada sisi gelap dan telah hidup lebih lama dariku, sayang sekali kamu hidup bebas." Mo Shouhei tetap diam dan berbalik. "Aku tidak akan mati secepat ini. Aku akan tetap mengawasimu di sini. Dengan tubuhku yang hancur, aku seharusnya bisa menghalangimu untuk sementara waktu. Aku tidak akan benar-benar menutup mataku sampai seseorang bisa berdiri dan menggantikanku." Orang tua berpakaian putih itu menatap kepergian Mo Shouhei dan berkata dalam hati. "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ginseng kecil yang tampak aneh muncul dari lumpur di bawah kaki lelaki tua berpakaian putih itu. Ginseng kecil ini ternyata memiliki fitur wajah dan anggota tubuh yang sangat aneh." Orang tua berpakaian putih itu menunduk, melihat ginseng kecil itu, lalu menyeringai. Ginseng kecil tampak sedih. Meskipun ia memiliki fitur wajah seperti itu, ia belum belajar berbicara. Dia hanya bisa membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara apapun. "Anak kecil,
Jangan bersedih. Setelah bertahun-tahun, mungkin kamu akan membuat pilihan yang sama sepertiku. Aku hanya berharap kamu bisa menjalani hidup yang lebih bahagia di masa depan dan tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan lembut. Dia ingin mengulurkan tangan dan membelai kepala ginseng kecil itu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuang energi lagi, kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan Mo Souhei lagi. Ginseng kecil itu merangkak keluar dari tanah, melompat ke atas lelaki tua berpakaian putih itu, mengusap-usapnya dengan sayang, dengan ekspresi enggan dan sedih di wajahnya. Ayo pergi, pergilah ke tempat yang seharusnya kau tuju, dan jangan lupakan apa yang kukatakan, kata lelaki tua berpakaian putih itu, suaranya sedikit lebih rendah dari sebelumnya. Ginseng kecil itu jatuh ke tanah, bersujud 3 kali dengan penuh hormat kepada lelaki tua berpakaian putih, lalu bersembunyi di dalam tanah dan menghilang. Lelaki tua berpakaian putih itu masih berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah sekalipun langit runtuh dan bumi terbelah, akan sulit mengguncang tubuh ramping ini. Dia adalah manusia terkuat di dunia, dia adalah jagoan bela diri sejati pertama di antara umat manusia, dan dia pula yang meninggalkan harapan bagi generasi masa depan. Bayangan gunung raksasa yang begitu megahnya hingga tak terbayangkan muncul di depan lelaki tua berpakaian putih itu. Orang tua berpakaian putih itu tersenyum, senyumnya lembut seperti biasanya. Bahkan ketika dia melihat gunung suci kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tetap tidak tampak terkejut. Tusan, apakah kamu kesini untuk mengucapkan selamat tinggal padaku juga? Ribuan tahun berlalu dalam sekejap mata. Saat tenggelam ke dalam jurang, Fang Lin akhirnya mengambil langkah penting dan berhasil memasuki alam abadi. Setelah 1200 tahun, akhirnya aku memasuki alam abadi. Fang Lin berkata dalam hatinya, menatap penjara ajaib yang telah menjebaknya begitu lama. Fang Lin melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu, mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk keluar dari jurang yang tenggelam ini. Dengan suara keras, penjara sihir itu bergetar, namun kemudian sebuah kekuatan yang sangat besar bangkit kembali dan menjatuhkan Fang Lin ke tanah. Lingkaran sihir itu tetap utuh dan sama seperti sebelumnya, tanpa dampak apapun. Sebaliknya, Fang Lin terkejut dan merasa sangat tidak nyaman oleh kekuatan besar yang dikirimkan kembali oleh lingkaran sihir itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Fang Lin sangat jelek. Sekalipun dia sudah memasuki alam abadi, dia tidak mampu mengguncang penjara ajaib. Ini benar-benar berbeda dari apa yang awalnya dipikirkannya. Kenapa begitu? Bahkan dengan tingkat kultivasi abadi, aku tidak bisa keluar. Fang Lin terus mencoba, membombardir penjara ajaib itu lagi dan lagi, namun sayang, ia terus gagal dan membuatnya putus asa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah ke abyss dan tidak mengetahui situasi spesifik tempat ini. Awalnya dia berpikir bahwa dengan kultivasinya yang abadi dan kekuatan fisiknya yang kuat, dia seharusnya bisa keluar. Namun tak disangka, kekuatan lingkaran sihir di sini jauh melampaui imajinasi. Bahkan bagi seorang pria kuat abadi, tidak ada kemungkinan untuk memaksakan jalan keluar. Menyadari hal ini, Fang Lin terjerumus dalam dekadensi dan putus asa, menghabiskan hari-harinya dalam keadaan linglung dan merasa kehilangan semangat. Hingga suatu hari, seorang anak muda datang ke Abyss of Sin dan kebetulan berjalan melewati penjara lingkaran sihir tempat Fang Lin berada. Fang Lin mendongak, dan matanya bertemu dengan mata anak muda itu. Ketika pandangan mata mereka bertemu, Fang Lin tertegun sejenak, sedangkan pemuda itu menatap Fang Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu berjalan pergi. Fang Lin terkejut. Dia sebenarnya mengenal pemuda itu, dan dia cukup akrab dengannya Qilian Sheng. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah satu-satunya alkemis jenius di seluruh istana dan Sheng yang dapat dibandingkan dengan Fang Lin. Dia pernah setara dengan Fang Lin dan disebut sebagai pahlawan kembar istana dan Sheng oleh banyak orang. Untuk waktu yang lama, Fang Lin menganggapnya sebagai saingan terbesarnya, tetapi mereka juga saling menghormati dan memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka tidak saling membenci hanya karena mereka pesaing. Baru setelah Fang Lin mencapai Martial Master, jurang antara mereka berdua benar-benar melebar. Qilian Sheng tampaknya telah menderita pukulan besar. Setelah Fang Lin mencapai Master Bela Diri, dia tidak lagi memukau seperti sebelumnya dan jatuh ke dalam ketidakjelasan. Fang Lin tidak menyangka bahwa dia akan melihat Qilian Sheng di sini, dan Qilian Sheng yang masih sangat muda, mungkin belum berusia 16 tahun. Mengapa saya melihat Qilian Sheng di sini? Fang Lin sedikit bingung. Tetapi kemudian mata Fang Lin berbinar, dan dia dengan cepat meninju penjara ajaib itu. Suaranya cukup keras, dan Qilian Sheng yang baru saja berjalan menjauh tidak jauh pun terkejut dan menoleh ke arah Fang Lin. Fang Lin melambai ke arah Qilian Sheng, yang menatap Fang Lin dengan waspada dan tidak mendekatinya dengan gegabah. Karena keberadaan penjara ajaib,
Fang Lin tidak dapat berkomunikasi dengan Qilian Sheng dan hanya bisa berusaha sebaik mungkin menggunakan gerakan untuk membuatnya mengerti apa yang ingin diungkapkannya. Akan tetapi, Qilian Sheng tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan Fang Lin. Dia mengerutkan kening dan hendak pergi lagi. Melihat ini, Fang Lin menamparkan tas istana 9 di pinggangnya dan mengeluarkan kertas dan pena. Ketika Qilian Sheng melihat bahwa orang di lingkaran sihir itu sepertinya ingin memberitahunya sesuatu, dia tidak terburu-buru pergi, tetapi berdiri di kejauhan dan memperhatikan sebentar. Fang Lin segera menuliskan apa yang ingin dikatakannya di kertas itu, lalu memegangnya di tangannya. Kau tahu namaku, dan kau ingin aku membantumu? Qilian Sheng bertanya. Ketika di penjara lingkaran sihir, orang di luar tidak dapat mendengar suara orang di dalam, tetapi orang di dalam penjara lingkaran sihir dapat mendengar suara orang di luar. Nama Qilian Sheng tertulis di kertas putih, yang mengejutkan Qilian Sheng. Dia belum pernah melihat orang ini di penjara, dan dia baru saja menjadi murid istana dan Sheng. Hanya sedikit orang di istana dan Sheng yang mengenalnya. Bagaimana orang ini tahu namanya? Fang Lin segera menulis di kertas itu, selama kamu bersedia membantuku meninggalkan tempat ini, aku akan mengajarimu teknik alkimia paling canggih di istana dan Sheng. Qilian Sheng mencibir, sama sekali tidak mempercayai apa yang tertulis di kertas itu, dan pergi begitu saja, seolah-olah dia terlalu malas untuk peduli dengan seorang tahanan dari istana dan Sheng yang dikurung dalam penjara lingkaran sihir. Melihat Qilian Sheng pergi, Fang Lin tampak agak tidak berdaya dan menghapus isi kertas untuk menghindari ketahuan dan memiliki bukti apapun yang memberatkannya. Jika aku bisa menghubungi tetua agung atau kepala istana tua, atau bahkan kepala istana Ouyang melalui Qilian Sheng, aku akan memiliki kesempatan untuk menjelaskan semuanya dengan jelas dan meminta mereka untuk membiarkanku pergi. Fang Lin berkata dalam hati. Sayangnya, dia masih berpikir terlalu sederhana. Bagaimana Qilian Sheng bisa mempercayai kata-kata seorang tahanan? Melalui kemunculan Qilian Sheng, Fang Lin juga menyimpulkan bahwa saat ini di dunia luar, orang tuanya seharusnya sudah lahir sejak lama, dan bahkan dirinya saat ini mungkin sudah lahir selama beberapa tahun. Dalam ingatan Fang Lin tentang kehidupan sebelumnya, ketika dia bergabung dengan istana dan Sheng, Qilian Sheng sudah menjadi murid istana dan Sheng, dan bergabung dengan istana dan Sheng beberapa tahun lebih awal dari dirinya. Jadi sekarang setelah Fang Lin melihat Qilian Sheng di sini, dia dapat menyimpulkan banyak hal. Beberapa hari kemudian, Fang Lin yang sedang berlatih melihat Qilian Sheng lagi. Yang terakhir berdiri di luar penjara lingkaran sihir dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Bisakah kau benar-benar mengajariku alkimia? Qilian Sheng bertanya, dengan sedikit nada enggan dan ragu dalam nada bicaranya. Fang Lin tahu bahwa masih ada harapan ketika mendengar ini, jadi dia menulis di kertas, selama kamu mau belajar, aku bisa mengajarimu, tetapi kamu juga harus membantuku melakukan sesuatu. Qilian Sheng mengepalkan tangannya dan membiarkannya tergantung di kedua sisi tubuhnya. Alasan di dalam hatinya mengatakan bahwa dia tidak bisa mempercayai tahanan ini. Tetapi Qilian Sheng sangat tidak mau menerima ini, karena bakatnya dalam alkimia tidak menonjol. Berada di aula kilin tempat banyak orang jenius berkumpul, dia memiliki harga diri yang kuat dan tidak ingin menjadi orang yang tidak dikenal. Dia tidak mau ditekan oleh orang lain. Tetapi bakat terkadang dapat menentukan banyak hal. Meskipun Qilian Sheng berlatih keras setiap hari dan tanpa lelah mempelajari pengetahuan alkimia di Akademi Alkimia Feng Lin, dia masih belum sebaik banyak jenius di Istana Qilin. Lagi pula, berada di lingkungan yang sama, masih ada kesenjangan bakat antara Qilian Sheng dan para jenius lainnya, yang sulit ditutupi melalui cara yang diperoleh. Qilian Sheng kemudian teringat pada Fang Lin yang terpenjara di jurang, dan berpikir untuk mencoba peruntungannya di sini. Bisakah kamu datang dan pergi ke sini dengan bebas? Fang Lin bertanya di atas kertas. Tahukah kamu, tidak semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati di Abyss, tapi Qilian Sheng bisa datang kapan saja dia mau, itu agak tidak biasa. Qilian Sheng berkata, kakekku juga dipenjara di sini seperti dirimu. Balai Penegakan Hukum mengizinkanku masuk dan keluar dari Abyss untuk mengunjungi kakekku. Mendengar ini, Fang Lin diam-diam berkata, jadi begitulah adanya. Dia tidak pernah tahu bahwa Qilian Sheng memiliki kakek yang dipenjara di Abyss. Dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, Qilian Sheng tidak pernah menyebutkan masalah ini sama sekali. Tetapi tampaknya Qilian Sheng tidak ingin orang lain tahu bahwa dia memiliki kakek yang dipenjara di jurang, jadi bahkan Fang Lin tidak mengetahuinya. Setelah mengetahui hubungan ini, Fang Lin tidak lagi memiliki banyak kekhawatiran. Dia khawatir sebelumnya apakah Qilian Sheng dapat terus masuk dan keluar jurang seperti ini. Tanpa kekhawatiran ini, banyak hal menjadi jauh lebih mudah. Teknik alkimia apa yang ingin kamu pelajari? Fang Lin menulis di kertas, tetapi tidak secara langsung meminta Qilian Sheng untuk membantunya dengan apapun. Qilian Sheng tidak ragu-ragu dan berkata langsung, saya ingin mempelajari teknik alkimia yang dapat mempercepat proses pemurnian pil tanpa mempengaruhi kualitas pil.
Mendengar ini, Fang Lin langsung menuliskan metode alkimia di atas kertas. Meskipun itu bukan metode yang sangat maju, itu sangat cocok untuk Qilian Sheng saat ini. Setelah Qilian Sheng menuliskan semuanya di kertas, dia langsung bertanya, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Fang Lin tersenyum dan menulis di kertas, mari kita bicarakan ini setelah kamu mempelajari metode ini terlebih dahulu. Mendengar ini, Qilian Sheng tidak bersikap shock dan langsung pergi begitu saja. Setengah bulan kemudian, Qilian Sheng muncul lagi dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Bagaimana? Fang Lin melihat ekspresi di wajah Qilian Sheng dan menulis dua kata di kertas. Qilian Sheng berkata, teknik alkimia yang Anda ajarkan kepada saya luar biasa. Meskipun dia tidak banyak bicara, Fang Lin berpikir bahwa Qilian Sheng pasti telah menggunakan keterampilan yang diajarkannya beberapa hari yang lalu untuk memamerkan keahliannya di depan banyak murid Aula Qilin dan mendapatkan perhatian. Apakah kamu masih ingin belajar? Fang Lin bertanya di atas kertas. Qilian Sheng ragu sejenak dan berkata, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Jika saya tidak dapat membantu Anda, saya akan malu untuk meminta apapun dari Anda. Mendengar ini, Fang Lin diam-diam mendesah dalam hatinya, ini adalah Qilian Sheng dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, bukan tipe orang yang hanya tahu bagaimana menerima tanpa memberi kembali. Pada saat itu, Fang Lin menulis di kertas, saya tidak meminta Anda untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit. Saya hanya berharap ketika Anda bertemu dengan tetua agung atau kepala istana tua di masa depan, Anda dapat menyampaikan beberapa patah kata kepada mereka. Ketika Qilian Sheng melihat apa yang ditulis Fang Lin di kertas, dia mendecakkan bibirnya berulang kali, tampak sangat terkejut. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan tetua agung dan kepala istana? Bahkan jika aku bertemu mereka, aku tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dengan mereka, kata Qilian Sheng. Dia merasa bahwa tahanan itu terlalu menghargai dirinya. Dia hanyalah murid biasa di Aula Qilin. Tokoh terbesar yang pernah ditemuinya adalah kepala istana Aula Qilin. Tetua agung dan kepala istana semuanya merupakan sosok yang tak terbayangkan. Dia, Qilian Sheng, tidak punya harapan untuk bertemu keduanya, apalagi berbicara dengan mereka. Jika hari itu benar-benar tiba, Qilian Sheng mungkin sudah memiliki status sangat tinggi di istana Dansheng. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Aku yakin kamu bisa melakukan ini untukku suatu hari nanti. Fang Lin menyemangati Qilian Sheng. Baiklah kalau begitu. Aku berjanji kepadamu, selama kamu mau mengajariku ilmu alkimia, jika ada kesempatan, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menyampaikannya kepada tetua agung atau kepala istana untukmu. Qilian Sheng mengangguk, yang dianggap sebagai persetujuan nyata. Fang Lin tersenyum dan merasa sedikit lega di hatinya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Qilian Sheng sering datang ke jurang ini, di satu sisi untuk mengunjungi kakeknya, dan di sisi lain untuk belajar alkimia dari Fang Lin. Pada awalnya, Qilian Sheng masih sedikit waspada terhadap Fang Lin. Lagi pula, dia tidak tahu siapa Fang Lin, dia juga tidak tahu mengapa Fang Lin dipenjara di jurang ini. Tetapi karena dia dipenjara di sini, dia pastilah seseorang yang telah melakukan kesalahan di istana Dansheng. Qilian Sheng bahkan curiga kalau tahanan itu punya maksud tertentu terhadapnya, jadi dia sengaja mendekatinya. Tetapi setelah beberapa kontak, Qilian Sheng menemukan bahwa Fang Lin tampaknya tidak memiliki niat buruk sama sekali terhadapnya, dan beberapa teknik alkimia yang diajarkannya juga sangat indah, dan tidak ada trik tersembunyi. Qilian Sheng akhirnya merasa lega tentang Fang Lin dan sepenuhnya menerima ajaran Fang Lin. Di bawah bimbingan Fang Lin, Qilian Sheng membuat kemajuan pesat. Dalam waktu kurang dari setahun, Qilian Sheng sudah mulai muncul di Aula Qilin dan bukan lagi orang yang tidak dikenal. Apakah kamu bercanda? Siapa Fang Lin? Seberapa sulitkah bagi seorang ahli alkimia hebat setingkat Dan Zun, yang berada di puncak ilmu alkimia yang tidak dapat dicapai oleh alkemis lain, untuk mengajar Qilian Sheng, yang baru saja memulai jalan alkimia? Kalau saja tidak karena ketidaknyamanan berada di dalam penjara di balik lingkaran sihir, dan kalau saja Fang Lin tidak ingin mengajarkan Qilian Sheng terlalu banyak hal yang akan ketahuan oleh istana Dansheng, Fang Lin bisa dengan mudah mengajarkan Qilian Sheng hingga menjadi ahli alkimia yang sangat hebat, dan bahkan mungkin saja dia bisa masuk ke dalam jajaran ahli alkimia terhebat dalam waktu 100 tahun. Menurut pendapat Fang Lin, meskipun bakat Qilian Sheng tidak terlalu bagus, pemahamannya sangat tinggi, dan dia memiliki pemahaman uniknya sendiri tentang alkimia. Ia tidak akan sekadar mengikuti jalan lama yang ditempuh para pendahulunya seperti pengikut biasa. Ketika mempelajari pengetahuan alkimia dan teknik alkimia baru, dia juga akan terus berpikir, dan seringkali dapat menarik kesimpulan dari satu contoh, yang membuat Fang Lin sangat puas. Ambil contoh teknik alkimia yang diajarkan oleh Fang Lin, meskipun tidak terlalu canggih, dengan penelitian Qilian Sheng sendiri, teknik tersebut dapat menghasilkan efek yang melampaui teknik alkimia itu sendiri.
Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh para alkemis biasa. Fang Lin sangat mengagumi Qi Liansheng. Dia adalah saingannya di kehidupan sebelumnya, dan mereka juga merupakan teman sejati yang memiliki kedudukan yang setara. Dan sekarang, Fang Lin sedang mengajari Qi Liansheng, yang belum menjadi jenius terkuat di istana Danseng, dan perasaannya bahkan lebih dalam. Lebih dari setahun kemudian, Qi Liansheng kembali jatuh ke jurang kehancuran dan bertemu Fang Lin. Keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Qi Liansheng menganggap Fang Lin sebagai mentornya dan sangat menghormatinya. Seorang tokoh besar telah datang ke istana Dansheng hari ini. Saat Qi Liansheng tiba di sini, dia berkata kepada Fang Lin dengan penuh semangat. Fang Lin bertanya di kertas siapa orang besar ini. Qi Liansheng berkata itu adalah Martial Honoret Fang Qingye. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia terkejut dan langsung teringat adegan di kehidupan sebelumnya ketika ayahnya membawanya ke istana Danseng. Pada hari itu juga dia menjadi murid istana Danseng. Oh, apakah dia datang ke sini sendirian? Fang Lin bertanya dengan sengaja. Qi Liansheng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada juga putra Fang Wuzun, yang tampaknya bernama Fang Lin. Sungguh, Fang Lin tampak normal, tetapi hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Hari ini akhirnya tiba. Di era ini, saya telah datang ke istana Danseng dan menjadi murid istana Danseng. Segala sesuatunya masih berjalan perlahan, sesuai dengan semua aturan yang terjadi sebelumnya. Baru pada saat inilah Fang Lin benar-benar mengerti mengapa tidak ada orang seperti Lin Erdan dalam ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Ternyata Lin Erdan telah dipenjara di Abyss selama lebih dari 1000 tahun, dan dia hanya berada di istana Baifeng selama kurang dari setahun. Tak seorang pun mengingatnya sama sekali, apalagi lebih dari 1000 tahun kemudian. Adapun Qi Liansheng, mengapa ia bangkit di istana Dansheng dan menjadi orang yang setara dengan dirinya di kehidupan sebelumnya, itu juga karena ia telah menerima bimbingan dari Lin Erdan. Dan Lin Erdan ini sebenarnya adalah Fang Lin sendiri. Semua ini seperti lingkaran yang telah digambar. Tak peduli apakah itu Fang Lin di kehidupan ini, Fang Lin di kehidupan mendatang, Qi Liansheng, atau bahkan semua orang di istana Danseng, semua orang di era ini terus-menerus berputar-putar dalam lingkaran ini. Tidak ada yang bisa diubah, dan semuanya pada akhirnya akan berkembang sesuai ingatan Fang Lin. Fang Lin itu benar-benar hebat. Aku belum pernah melihat seorang jenius alkimia yang begitu hebat. Dia jauh lebih hebat daripada saudara-saudara di istana Qilin. Dia layak menjadi putra Fang Wuzun. Semua murid lain di istana Danseng terpesona olehnya. Qi Liansheng berkata dengan tulus, dan tidak jelas apakah nadanya menunjukkan kekaguman atau iri hati. Fang Lin menatap Qi Liansheng, menampakkan senyum lembut, dan menulis di kertas sekalipun kamu putra Fang Wuzun, kamu tidak akan lebih buruk darinya. Istana Dansheng menandai dimulainya periode paling gemilang dalam sejarahnya. Tidak hanya banyak sekali orang jenius di istana Danseng dalam beberapa tahun terakhir ini, tetapi beberapa alkemis generasi tua juga telah menerobos belenggu mereka dan mencapai ketinggian baru di wilayah dan level mereka. Yang paling menakjubkan adalah munculnya dua orang jenius yang tak tertandingi dalam bidang alkimia. Yang pertama adalah Fang Lin, putra dari Martial Honoret Fang Qingye. Dia sangat berbakat dan tampaknya terlahir untuk seni alkimia. Yang pertama adalah Qi Liansheng, yang telah mengumpulkan banyak pengalaman dan membuat debut yang menakjubkan. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang, dia mampu mengimbangi putra Fang Wuzun dalam hal pencapaian di bidang alkimia dan tidak kalah sedikit pun darinya. Nama dua pahlawan istana Dansheng menjadi dikenal luas. Tidak seorang pun tahu bahwa Fang Lin sendirilah yang menciptakan situasi di mana dua pahlawan setara satu sama lain. Lagi pula, di antara kedua pahlawan itu, salah satu adalah dirinya sendiri, dan yang satunya juga diajari olehnya. Tentu saja, bahkan Fang Lin sendiri menganggap hal semacam ini sangat aneh. Berbagai hubungan antara kehidupan masa lalu dan masa kini tampaknya telah ditakdirkan. Fang Lin telah dipenjara di jurang selama lebih dari 1000 tahun. Kecuali Qi Liansheng yang sering datang ke sini, semua orang telah lama melupakan keberadaan Lin Erdan. Bahkan Ouyang Han sudah lupa bahwa istana Baifeng pernah memiliki murid muda bernama Lin Erdan. Lagi pula, bertahun-tahun telah berlalu, dan mustahil bagi Ouyang Han untuk memiliki kesan yang mendalam terhadap seorang murid yang bahkan belum tinggal di istana Baifeng selama setahun penuh. Sebenarnya, ini juga situasi yang ingin dilihat Fang Lin. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan istana Danseng di era ini. Lagi pula, dia bukan bagian dari era ini, dia juga bukan bagian dari istana Danseng saat ini. Menguasai, Qi Liansheng datang keluar penjara lingkaran sihir dan memanggil Fang Lin dengan hormat. Meskipun Fang Lin sebenarnya tidak menerima Qi Liansheng sebagai muridnya, Qi Liansheng tetap menganggap Fang Lin sebagai gurunya. Namun, Qi Liansheng tidak mengetahui identitas asli Fang Lin. Dia bahkan belum tahu nama Fang Lin. Fang Lin memandang Qi Liansheng, merasa sangat tersentuh.
Qilian Sheng sekarang memiliki pencapaian yang cukup mengesankan dalam bidang alkimia, setara dengan dirinya di kehidupan sebelumnya. Sebagai orang yang mengajar Qilian Sheng, Fang Lin juga sangat senang. Tetapi ketika memikirkan nasib Qilian Sheng di kemudian hari, Fang Lin tidak dapat menahan perasaan sedih. Meskipun Qilian Sheng diajari sendiri, pada langkah terakhir mencapai Danzun, tetap saja kehidupan sebelumnya lah yang mengalahkan Qilian Sheng. Dan setelah kematiannya di kehidupan sebelumnya saat memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati, Qilian Sheng benar-benar mencuri 3 tripod suci dari Istana Danseng, menjadi pengkhianat Istana Danseng yang paling tak termaafkan. Fang Lin tidak dapat membayangkan perubahan apa yang terjadi pada Qilian Sheng setelahnya dan mengapa dia melakukan hal seperti itu. Dalam kesan Fang Lin, mustahil bagi Qilian Sheng untuk melakukan hal seperti mencuri tungku alkimia. Meski dikatakan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mengetahui hati seseorang dari penampilannya, Fang Lin tidak hanya sangat akrab dengan Qilian Sheng di kehidupan sebelumnya, tetapi dia juga secara pribadi telah mengajar Qilian Sheng selama bertahun-tahun dan mengenalnya lebih baik. Fang Lin merasa mungkin ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Pencurian 3 tripod suci oleh Qilian Sheng mungkin bukan masalah sederhana. Apakah kamu sudah mempelajari metode alkimia yang aku ajarkan beberapa hari yang lalu? Fang Lin bertanya di atas kertas. Qilian Sheng mengangguk dan mulai berdemonstrasi langsung di luar penjara ajaib. Setiap gerakannya memperlihatkan perilaku seorang alkemis yang kuat. Ia bukan lagi seorang alkemis muda yang masih hijau dan belum dewasa. Fang Lin mengangguk puas dan menulis di kertas dengan prestasimu saat ini. Prestasimu di masa depan tidak akan terbatas. Mendengar ini, Qilian Sheng merasa sangat takjub. Ia tidak pernah menyangka kalau dirinya bisa mencapai prestasi seperti sekarang, setara dengan putra Fang Wuzun di Istana Danseng, dan dikenal dunia sebagai salah satu dari 2 pahlawan Istana Danseng. Semua yang dimilikinya saat ini adalah berkat tuannya, yang tidak mau mengungkapkan namanya. Meskipun dia adalah tahanan Istana Danseng, dalam pikiran Qilian Sheng, tahanan ini telah berbuat lebih banyak kebaikan kepadanya daripada orang lain. Tentu saja, Qilian Sheng juga mengerti bahwa pihak lain tidak akan meminta apapun setelah mengajarinya selama bertahun-tahun. Pada awalnya, pihak lain menjelaskan bahwa jika saatnya sudah tepat, dia perlu menyampaikan pesan kepada Tetua Agung dan Kepala Istana Lama. Qilian Sheng tidak tahu pesan apa yang ingin disampaikan tuannya kepada mereka berdua, tetapi apapun yang terjadi, dia akan menyelesaikan apa yang diminta tuannya. Tuan, saya akan mengikuti penilaian alkemis 6 Ding dalam waktu setengah bulan. Qilian Sheng berkata, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya yang sulit disembunyikan. Fang Lin mengangguk setelah mendengar ini dan bertanya di kertas, apakah putra Fang Wuzun juga akan berpartisipasi? Qilian Sheng berkata ya, dia lebih muda dariku. Yang lain mengatakan bahwa dia akan menjadi alkemis 6 Ding termuda di Istana Danseng. Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya. Mendengarkan muridnya berbicara tentang kejayaannya di kehidupan sebelumnya, perasaan ini sungguh sedikit aneh. Setelah memikirkannya, Fang Lin merasa waktunya hampir tepat. Dalam kehidupan sebelumnya, baik dia maupun Qilian Sheng hendak menjadi alkemis 6 Ding, dan diperkirakan mereka akan mencapai tingkat alkemis 9 Ding dalam waktu 10 tahun. Itu tidak terlalu jauh dari saat dia bersiap untuk memurnikan pil reinkarnasi hidup dan mati di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, Fang Lin menulis di kertas itu, kau tidak melupakan apa yang kau janjikan padaku, kan? Ketika Qilian Sheng melihat kata-kata ini di kertas, ekspresinya menjadi serius dan dia mengangguk dengan berat. Fang Lin melanjutkan menulis, temui Kepala Istana Lama dan katakan padanya 2 kata tusan. Qilian Sheng tercengang. Awalnya dia mengira Fang Lin akan membiarkannya pergi memohon kepada Kepala Istana Lama agar melepaskannya dari jurang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya akan mengucapkan 2 kata tusan kepada Kepala Istana Lama. Tusan kedengarannya seperti sebuah tempat. Apakah ini memiliki arti khusus? Qilian Sheng tidak dapat menemukan jawabannya, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menuliskan nama Tusan dan berencana mencari kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Istana Lama dan memberitahunya secara langsung. Fang Lin menulis lagi di kertas itu, ingat, jangan biarkan orang lain tahu. Kamu harus menemui Kepala Istana Lama secara langsung dan memberitahu dia saat tidak ada orang lain di sekitar. Saya mengerti. Qilian Sheng menanggapi, mengepalkan tinjunya dan pergi. Melihat Qilian Sheng pergi, Fang Lin merasa tidak yakin dalam hatinya. Lagi pula, sekadar kata Tusan mungkin tidak dapat membuat kepala istana tua itu mengerti apapun. Tetapi Fang Lin tidak bisa menemui langsung kepala istana lama, dan tidak bisa menjelaskan semuanya kepadanya dengan jelas, jadi dia hanya bisa menghubungi Qilian Sheng. Tetapi Fang Lin tidak bisa menceritakan terlalu banyak hal pada Qilian Sheng, terutama karena dia adalah Fang Lin dari masa depan. Jika dia memberitahu Qilian Sheng hal ini, siapa tahu apa konsekuensinya. Bahkan mungkin secara langsung mengubah sejarah yang telah terjadi. Saya harap kepala istana lama dapat memahami arti kata Tusan.
Selama saya dapat bertemu dengan kepala istana lama, keadaan akan membaik. Fang Lin berkata dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Qilian Sheng akhirnya bertemu lagi dengan kepala istana lama, namun ia tidak sendirian, ada orang lain di sampingnya. Orang itu adalah Fang Lin dalam kehidupan ini. Fang Lin mengenakan jubah brokat dan berdiri di sana selama ratusan tahun tanpa melakukan apapun, tetapi dia tampak sangat mempesona. Meskipun Fang Lin di kehidupan ini baru berusia 20-an, dia masih terlihat seperti seorang pemuda dengan wajah yang lembut. Dia sepenuhnya mewarisi ciri-ciri ibunya Bai Qingsui dalam hal penampilan. Bahkan banyak wanita di istana dan Seng iri dengan penampilan Fang Lin. Seperti banyak orang jenius, Fang Lin dalam kehidupan ini juga memiliki kesombongan seorang jenius, tetapi tidak memberontak, melainkan benar-benar menyendiri. Hanya seorang jenius seperti Qilian Sheng, yang sama berbakatnya dengan dirinya, yang bisa menarik perhatian Fang Lin, dan dia akan berteman dengannya tanpa keraguan atau motif tersembunyi apapun. Sedangkan dalam menghadapi orang lain, meskipun Fang Lin tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan, ia tetap membuat orang merasa bahwa ia adalah gunung tinggi yang tidak bisa dipandang secara langsung. Mungkin ini bukan kesalahan Fang Lin, tetapi di mata banyak orang, Fang Lin terlalu luar biasa. Dia tidak hanya memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang tidak ada bandingannya dengan siapapun di dunia. Ayahku, Fang Qingye, adalah master bela diri terhebat dan orang kuat yang tak terkalahkan di dunia. Meskipun ibunya, Bai Qingsui, bukan seorang guru bela diri, dia juga seorang guru di puncak alam takdir surgawi. Selain master bela diri, tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi lawannya. Dengan orang tua seperti itu, meskipun Fang Lin adalah seorang yang biasa-biasa saja, dia akan dihormati oleh banyak orang. Ini adalah pengaruh kelahiran seseorang. Meskipun Fang Lin tidak pernah bercerita tentang orang tuanya, dia bahkan tidak suka jika ada yang menyebutnya sebagai putra dari Tuan Bela Diri Fang Qingye, bukan Fang Lin, sang jenius alkemis. Fang Lin tidak suka hidup di bawah bayang-bayang orang tuanya. Sebelum ia menekuni bidang alkimia, ia terobsesi dengan seni bela diri dan ingin mencapai tingkat yang sama dengan ayahnya dengan kemampuannya sendiri. Tetapi faktanya memberi pukulan berat bagi Fang Lin. Bakatnya dalam bela diri hanya pas-pasan dan dia tidak mewarisi sedikit pun bakat orang tuanya. Di sisi lain, dalam seni alkimia, Fang Lin memiliki bakat luar biasa yang jarang terlihat di dunia, jadi Fang Lin memulai jalan alkimia dan ingin membuktikan dirinya di dalamnya. Dia ingin memberitahu dunia bahwa kesuksesannya tidak ada hubungannya dengan siapa orang tuanya, tetapi sepenuhnya karena kemampuannya sendiri. Namun, sebagai putra tunggal Bai Qingsui dan Fang Qingye, hampir mustahil baginya untuk lepas dari pengaruh keduanya. Karena latar belakangnya pula, Fang Lin mengagumi Qilian Sheng yang berasal dari latar belakang biasa. Dia merasa bahwa itu adalah hal yang sangat menakjubkan bahwa Qilian Sheng, yang tidak memiliki latar belakang, dapat sebaik dirinya dalam hal alkimia. Sang kepala istana tua duduk di kursi dengan ekspresi mengantuk di wajahnya. Dia tampak seperti lelaki tua biasa, sama sekali tidak seperti orang yang memiliki status tertinggi di istana dan Seng. Jika dia benar-benar keluar, kurasa tidak akan ada seorang pun yang mengaitkan lelaki tua yang mengantuk ini dengan penguasa istana suci Yudan. Tetapi tidak peduli apakah itu Fang Lin yang sombong, Qilian Sheng yang pendiam dan tertutup, atau semua orang di istana dan Sheng, mereka semua sangat menghormati kepala istana lama. Kalian berdua sekarang adalah alkemis 6 kuali. Kalian akan segera bepergian ke tempat yang berbeda. Kalian harus bersiap terlebih dahulu. Kepala istana tua mendongak ke arah Qilian Sheng dan Fang Lin dan berkata kepada mereka. Nada bicaranya sangat normal, seperti percakapan antara orang tua dan anak muda. Dia sama sekali tidak memiliki sikap merendahkan seperti seorang kepala istana. Setelah para alkemis istana dan Sheng mencapai alam 6 ding, mereka akan melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk merasakan adat istiadat setempat dan mempelajari lebih banyak pengetahuan alkimia yang belum mereka ketahui. Bekerja di balik pintu tertutup pada akhirnya terbatas hanya dengan melangkah keluar dan melihat dunia, Anda dapat menyadari betapa tidak berartinya Anda. Inilah niat awal istana dan Seng untuk menetapkan aturan ini sejak awal, dengan harapan para alkemis istana dan Seng dapat memperluas wawasan dan memiliki pikiran yang luas. Tentu saja, bagaimanapun juga, aku harus meninggalkan istana dan Seng yang besar. Tanpa perlindungan istana dan Seng, saya mungkin akan menghadapi banyak bahaya saat bepergian sendirian. Hal ini mengharuskan para alkemis untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah itu sendiri, dan beberapa alkemis dari istana dan Seng yang pergi bepergian di masa lalu tidak dapat kembali. Tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu. Meskipun istana dan Seng kuat, dunia ini terlalu besar, dan mustahil istana dan Seng ada di mana-mana di dunia. Akan selalu ada saat di mana ia berada di luar jangkauan. Tenang saja, Tuan Istana. Fang Lin berkata sambil tersenyum.
Bahkan di hadapan kepala istana lama, dia tidak akan merasa terkekang. Sebaliknya, Qilian Sheng jauh lebih hormat. Dia mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada kepala istana tua itu sambil berkata, murid akan mengingat ini. Kepala istana tua tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Qilian Sheng tidak perlu melakukan upacara seperti itu. Kalian berdua adalah murid paling luar biasa di istana dan Shengku. Aku harap kalian berdua bisa kembali dengan selamat saat itu, dan tidak ada yang tertinggal, kata kepala istana tua. Instruksi ini penuh dengan perhatian dan harapan. Fang Lin dan Qilian Sheng keduanya mengangguk dengan berat. Ketika keduanya hendak turun, Qilian Sheng ragu-ragu dan tidak segera pergi. Kepala istana tua itu adalah sosok yang begitu berkuasa, sehingga dia menyadari sedikit keraguan Qilian Sheng. Dia segera mengerti bahwa Qilian Sheng ingin mengatakan sesuatu kepadanya sendirian. Fang Lin, karena kamu akan bepergian, kamu juga harus memberitahu orang tuamu. Kata kepala istana tua kepada Fang Lin. Fang Lin mengangguk, tanpa berpikir terlalu banyak, dan meninggalkan tempat itu. Dengan cara ini, hanya Qilian Sheng yang tersisa untuk menghadapi kepala istana lama sendirian. Sepertinya kau punya sesuatu untuk diceritakan kepadaku. Sang kepala istana tua berinisiatif bertanya. Qilian Sheng menggertakkan giginya, membungkuk dan berkata, seseorang ingin aku memberitahu kepala istana tua dua patah kata. Oh, siapa dia? Apa dua kata itu? Kepala istana tua bertanya sambil tersenyum, merasa sedikit penasaran. Qilian Sheng berkata tusan. Begitu dia selesai berbicara, mata kepala istana tua yang awalnya mengantuk tiba-tiba berubah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kemalasan, melainkan ketajaman dan keterkejutan. Qilian Sheng juga memperhatikan perubahan pada ekspresi kepala istana tua itu, dan hatinya semakin bingung. Mengapa kepala istana tua itu bereaksi begitu besar ketika ia baru mendengar kata tusan? Dia belum pernah melihat kepala istana tua itu memperlihatkan ekspresi seperti itu. Bagaimana kamu tahu tentang tusan? Kepala istana tua itu bertanya dengan nada serius, dan dengan lambaian tangannya, dia membentuk lingkaran sihir untuk mencegah suara itu terpancar. Qilian Sheng berkata orang itu memberitahu murid itu bahwa selama dia memberitahu kepala istana dua kata ini, kepala istana akan mengerti. Selain itu, murid itu tidak tahu apa-apa. Siapa yang memberitahumu? Kepala istana tua itu sedikit mengernyit. Qilian Sheng tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak. Lagi pula, dia tidak tahu apakah reaksi kepala istana tua itu marah atau hal lain. Dia khawatir jika dia mengatakannya, akan menyakiti Fang Lin yang sedang tenggelam dalam jurang. Saat Qilian Sheng ragu-ragu, kepala istana tua itu sepertinya teringat sesuatu. Dia tiba-tiba menamparkan tas istana 9 dan mengeluarkan sebuah benda yang telah lama disegel. Xuan Yuan ya, apakah ini waktu yang kamu sebutkan? Kepala istana tua memegang kepingan giok hitam di tangannya, ekspresinya tidak yakin. Pada hari ini, dua pahlawan istana dan Seng, Fang Lin dan Qilian Sheng, meninggalkan istana dan Seng bersama. Yang pertama menuju ke selatan, dan yang terakhir menuju ke utara. Mereka masing-masing bepergian keliling dunia ke tempat yang berbeda. Banyak sekali orang di istana dan Sheng menyaksikan kedua jenius itu pergi, mendoakan mereka agar kembali dengan selamat. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan seberapa besar mereka akan tumbuh saat kembali. Pada saat yang sama, para master yang bersembunyi di istana dan Seng juga pergi dan melindungi Fang Lin dan Qilian Sheng secara rahasia, namun para master ini tidak akan muncul dengan mudah, kecuali jika keduanya menghadapi krisis hidup dan mati yang tidak dapat didamaikan, barulah mereka akan datang untuk menyelamatkan. Meskipun istana dan Seng tidak akan bertanya tentang hidup atau mati para pengikutnya saat mereka bepergian keluar, Fang Lin dan Qilian Sheng adalah dua orang berbakat paling menjanjikan di istana dan Seng. Bahkan jika kepala istana lama dibebas tugaskan, tetua agung dan pejabat senior lainnya tidak. Oleh karena itu, perlindungan rahasia masih diperlukan. Bahkan tetua agung berkata dengan kejam kepada para guru yang diutus, jika terjadi apa-apa dengan Fang Lin dan Qilian Sheng, kalian tidak perlu kembali. Dari sini kita dapat melihat betapa pentingnya Fang Lin dan Qilian Sheng bagi istana dan Seng. Lagi pula, orang-orang jenius yang tak tertandingi seperti mereka berdua tidak akan muncul selama beberapa tahun lagi. Istana dan Seng sekarang memiliki dua di antaranya sekaligus. Bagaimana mungkin bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Qilian Sheng dan Fang Lin? Namun, dibandingkan dengan Fang Lin, para pemimpin puncak istana dan Sheng lebih mengkhawatirkan Qilian Sheng. Meskipun keduanya diam-diam dilindungi oleh para master dari istana dan Sheng, identitas dan latar belakang Fang Lin bagaimanapun juga berbeda. Jika dia pergi bepergian, pasti akan ada master dari kota Baidi yang diam-diam melindunginya. Selain itu, dengan identitas Fang Lin, diperkirakan tidak ada seorang pun di dunia yang berani menyentuh Fang Lin. Situasen, setelah kedua anak ini kembali, menurutmu siapa yang akan lebih kuat? Yan Pingshan, guru Aula Qilin,
bertanya kepada Shen Suifeng, guru Aula Changlong, sambil tersenyum. Fang Lin adalah murid Aula Changlong, yaitu murid Shen Suifeng, sedangkan Qilian Sheng adalah murid Aula Qilin. Fang Lin dan Qilian Sheng adalah pesaing, dan Shen Suifeng dan Yan Pingshan sangat mirip, keduanya diam-diam bersaing untuk melihat murid siapa yang lebih baik. Shen Suifeng tersenyum tipis saat mendengar ini, tentu saja Fang Lin akan lebih baik. Hei, bagaimana kalau kita bertaruh? Yan Pingshan berkata sambil tertawa. Shen Suifeng menggelengkan kepalanya, aku tidak akan bertaruh denganmu. Bahkan jika kamu kalah, kamu punya 100 alasan untuk menolaknya. Yan Pingshan sedikit malu dan agak kesal karena Shen Suifeng telah secara langsung mengungkap masa lalunya. Shen Suifeng tersenyum, melihat ke kejauhan, dan berkata, baik Fang Lin maupun Qilian Sheng, mereka berdua adalah murid paling menonjol di istana dan Shengku. Prestasi mereka di masa depan pasti akan melampaui kita, para lelaki tua. Aku sudah bisa meramalkan bahwa salah satu dari mereka akan mengambil alih posisi kepala istana dan yang lainnya akan menjadi tetua agung. Istana dan Shengku akan membawa kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yan Pingshan juga cukup tersentuh ketika mendengar ini, dengan senyum di wajahnya. Dengan adanya dua orang kecil ini, istana dan Sheng kita tidak akan mengalami masalah untuk terus berlanjut dari generasi ke generasi. Mungkin setelah beberapa ratus tahun, kita dapat turun tahta dengan damai dan membiarkan tahta diwariskan kepada orang lain, kata Yan Pingshan. Percakapan antara kedua orang itu merupakan cerminan imajinasi dan harapan mereka yang tak terbatas terhadap masa depan istana dan Sheng. Sayangnya, dunia tidak dapat diprediksi dan takdir mempermainkan manusia. Tenggelam ke dalam jurang, Fang Lin menatap linglung pada sosok di luar penjara ajaib. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu orang ini secara tiba-tiba. Tamu itu tak lain adalah kepala istana lama dari istana dan Sheng, yang juga merupakan seorang senior yang sangat dihormati Fang Lin di kehidupan sebelumnya. Fang Lin telah membayangkan banyak situasi di mana dia akan berinteraksi dengan kepala istana tua itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan kepala istana tua itu sebagai seorang tahanan. Untuk sesaat, Fang Lin tidak dapat menahan perasaan sedikit sedih, tetapi lebih gembira. Kepala istana tua memandang Fang Lin di penjara lingkaran sihir, alis abu-abunya sedikit mengernyit, jelas dia sedikit bingung mengenai identitas Fang Lin. Bagaimanapun, penampilan Fang Lin saat ini sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Karena umurnya telah rusak sebelumnya, Fang Lin tampak agak tua. Meskipun dia sekarang telah mencapai tingkat abadi dan tampak sedikit lebih muda, dia tidak terlalu mirip dengan Fang Lin di kehidupan sebelumnya. Kepala istana tua melambaikan tangannya, dan penjara ajaib itu langsung disingkirkan. Tidak ada penghalang di antara mereka berdua, dan mereka hanya saling memandang. Apakah Anda Lin Erdan, murid kuil Bai Feng yang dipenjara di sini lebih dari 1000 tahun yang lalu? Tanya kepala istana tua yang sudah memeriksa barang-barang ini sebelum datang ke sini. Fang Lin mengangguk. Kepala istana tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tanpa sedikit pun tanda kemalasan di wajahnya, dan tatapan matanya tertuju pada Fang Lin. Kaulah yang meminta Qilian Sheng memberitahuku nama Tusan, kata kepala istana tua. Fang Lin mengangguk lagi, tetapi tidak mengatakan apapun. Kepala istana tua itu tiba-tiba bergerak, mencengkeram bahu Fang Lin, dan tanpa menunggu Fang Lin bereaksi, dia menekan Fang Lin ke tanah. Siapa kamu? Kenapa kamu kenal Tusan? Kepala istana tua itu berteriak dengan tegas, matanya berbinar. Fang Lin tidak menolak dan berkata, saya pergi ke lantai 2 gedung koleksi dan melihat buku-buku batu kuno yang ditinggalkan oleh senior Xuan Yuan. Kepala istana tua itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan sedikit amarah muncul. Kultivasi abadi. Sepertinya saat pertama kali bergabung dengan istana dan Sheng, kamu menyembunyikan kultivasi sejatimu. Ternyata kamu punya niat lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya kepala istana tua. Kultivasinya jauh lebih unggul dari Fang Lin. Dia adalah seorang pria kuat yang terkenal pada era ini. Tentu saja, dia dapat dengan mudah melihat kultivasi Fang Lin saat ini. Saya datang dari masa depan. Fang Lin berkata, nadanya tenang dan tanpa fluktuasi apapun. Kepala istana tua itu terkejut, lalu mengira Fang Lin berbicara omong kosong. Bencana akan datang. Mo Shouhei adalah inkarnasi dari roh kuno Tusan. Sebentar lagi dia akan menguasai vitalitas semua hal di bumi. Era ini akan merosot dan akhirnya musnah sepenuhnya, kata Fang Lin. Pada saat itu dia sama sekali tidak merasa bersalah dan menceritakan semua yang diketahuinya kepada kepala istana tua itu. Apa katamu? Kepala istana lama akhirnya tergerak. Dia teringat apa yang dikatakan Xuan Yuan ya ketika dia datang menemuinya bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun kemudian, seorang pria akan datang dengan berita yang menyedihkan. Dia juga merupakan kunci untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Kamu harus membantunya, kalau tidak semuanya akan berakhir. Itulah yang pernah dikatakan Xuan Yuan ya kepada kepala istana tua itu.
Dia menyerahkan selembar batu giok hitam kepada kepala istana tua itu, dan meminta kepala istana tua itu untuk memeriksa isi dari lembaran giok itu ketika saatnya telah tiba dan dia bertemu dengan orang yang tepat. Ketika malapetaka datang, bahkan jika ada penguasa bela diri yang menjaga bumi, Mo Souhei tidak akan dapat dihentikan. Banyak nyawa akan mati, dan istana dan Seng juga akan musnah dalam malapetaka. Hal-hal ini akan segera terjadi, kata Fang Lin. Kepala istana tua melepaskan Fang Lin dan bertanya dengan suara berat, siapa kamu? Fang Lin berdiri dan kemudian berlutut di depan kepala istana tua. Fang Lin, murid istana Dansheng. Temui kepala istana, 1810.